Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah satu penggalan video pidato Bapak Presiden hari ini ya. Ini adalah ungkapan atau curhatan beliau tentang bagaimana media sosial itu begitu pesatnya berikan kritikan-kritikan sampai memberikan suatu kritikan yang berupa hinaan, cacian, dan sebagainya. Tapi ini adalah bukti legowo seorang presiden bahwa beliau ini menyadari bahwa seorang presiden itu memang tanggung jawabnya begitu besar ya, dan multi masyarakat yang kemungkinan ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mengkritik pedas sampai mencaci maki, memberikan hoak, berita-berita yang tidak benar. Dan ini adalah satu bentuk media di Indonesia. Dan karena kebebasan itu, ada berapa orang atau oknum yang kebablasan berikan kritikan kepada beliau. Namun disayangkan bahwa Indonesia atau bumi Nusantara ini adalah negeri santun, negeri timur yang penuh kesantunan. Jadi ketika beliau mendapatkan hinaan, cacian, kritikan yang begitu pedas, beliau cuma menyayangkan bahwa terjadi polusi kesantunan di negeri ini ya, yang harus kita pikir kembali, harus kita perbaiki kembali bahwa negeri kita itu adalah negeri yang penuh kesantunan. Dan semoga aja perkembangan media ini atau oknum-oknum yang menggunakannya dengan bebas sampai kebablasan ini bisa berpikir lebih jernih lagi supaya kesantunan atau budaya di Indonesia ini tetap terjaga. Semoga tetap damai Indonesia ya. Kita lihat satu video pidato Bapak Presiden hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan
kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Itu ya teman-teman, satu video pidato Bapak Presiden hari ini yang mengingatkan kepada kita bahwa kita itu adalah negara yang begitu besar ya, dan kita punya peluang untuk menjadi negara 5 besar negara terbesar di dunia, terutama dalam hal ekonomi. Dan ini diingatkan kembali supaya kita tetap menyatukan persepsi, menyatukan langkah, tidak membuang waktu sia-sia dengan melakukan perpecahan, tapi kita gunakan energi untuk suatu tujuan atau visi bangsa, itu supaya bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa. Dan ini membutuhkan suatu perjuangan persatuan yang lebih erat lagi, terutama ini untuk pemuda-pemuda, untuk orang-orang yang memiliki berpikiran maju ke depan, tidak menggunakan hal-hal negatif untuk melakukan satu perpecahan ya. Semoga Indonesia tetap bersatu. Terima kasih Bapak Presiden. Ini mungkin adalah pidato Presiden di ulang tahun ke 78 yang akan kita lakukan besok ya. Ini adalah pidato yang mungkin sangat berarti di tahun-tahun terakhir beliau menjabat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.